gitu loh. Baik. Nah, itu menurut orang Jawa itu kan kalau mau menikah itu kan harus berdasarkan wetonnya dulu. Wetonnya dihitung dulu, itu pas apa enggak gitu. Ya. Terus kedepannya itu baik apa enggak. Itu bagaimana ya, Bu ya? Ya. Tanggapan Ibu itu bagaimana tentang zodiak-zodiak ini? Orang ini percaya banget nih, kan akhirnya hidup kita nanti dikendalikan oleh dikendalikan dia. sama Sama dia. Halo Sobat Psikologi, kali ini saya kembali lagi di Popsi Podcast Psikologi Bersinergi. Saya Alif Muhammad Isnain dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Untak Surabaya akan menemani kalian hingga beberapa menit ke depan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dosen cantik dari Fakultas Psikologi Untak Surabaya, yaitu Ibu Dr. Dian Evita Santi, MC Psikolog. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Bapak, halo. Apa kabar? Saya sampai nervous. Saya insya Allah semoga baik, tapi sebenarnya agak nggak enak badan, tapi insya Allah bisa ini. Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas soal fenomena Barnum Effect ini. Kan Barnum Effect ini lagi tren-trennya nih. Jadi mungkin nanti kita bahas sampai menemukan titik terangnya gitu. Nah, Barnum Effect ini kan adalah suatu fenomena yang terjadi sebenarnya itu sangat sering dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Dan yang paling penting itu, yang paling sering muncul itu ramalan sama zodiak. Nah, itu yang paling sering. Terus efek Barnum ini atau Barnum Effect ini kan ditemukan pertama kali sama Bertram, Bertram Forer di tahun 1956. Dan itu juga merupakan penemuan pertama kali, lalu disahkan sama Mill dalam esainya itu Wanted Cookbook. Nah, menurut Ibu nih, tanggapan Ibu itu bagaimana tentang zodiak-zodiak ini? Ya, sebenarnya kalau tadi sudah dikatakan bahwa Barnum Effect itu sebenarnya fenomena psikologis yang setiap hari mungkinnya kita alami gitu. Dimana ketika kita memiliki keyakinan bahwa deskripsi yang kita miliki tentang diri kita itu sangat akurat, padahal bisa jadi deskripsi itu juga dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, itu juga mungkin kita semua misalnya kalau kita langganan koran, majalah gitu ya, kadang-kadang ada yang ini, yang pertama kali dilihat pasti ramalannya, horoskopnya. Oh, bintangku Gemini misalnya, oh bintangku Pisces gitu. Apa nih ramalan minggu ini, ramalan bulan ini apa, seperti itu. Dan itu selalu kita lihat gitu ya. Padahal ini sebenarnya juga kalau kita tidak hati-hati maka kita akan terjebak gitu, karena itu bisa jadi suatu fenomena yang terkait dengan false atau bias, social bias gitu. Jadi kesalahan kognitif gitu ya, ketika kita menganggap sesuatu itu benar adanya, padahal itu belum tentu gitu, karena itu sifatnya sangat umum dan orang lain juga pasti memiliki. Taruhlah misalnya kalau kita lihat, wah ramalanku hari ini tuh aku merupakan orang yang ini perlu menggali potensi dan saya yakin bahwa itu punyaku gitu. Padahal bisa jadi itu juga dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, bahayanya kalau misalnya kita tidak hati-hati ya kita cenderung percaya bahwa itu adalah sebagai suatu kebenaran. Nah, sebenarnya jadi kemarin tuh saya habis baca jurnal nih. Itu kan seorang peramal meramal seseorang dari kartu. Itu dari kartu. Jadi semisal si A ini memilih kartu, lalu ditebak kan sama peramalnya. Dan saya membaca jurnal itu, peramal itu menggunakan dua kalimat berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Mungkin di sudut pandang pertama itu bukan dirinya, tapi di sudut pandang kedua mungkin dia merasa, oh ya itu saya gitu. Nah, itu apakah mitos atau fakta ya? Ya. Kalau tadi dikatakan memang Barnum Effect itu adalah ketika kita mempercayai deskripsi tentang kita, baik dari horoskop gitu ya, kartu tarot, kemudian zodiak misalnya kayak gitu ya, makanya kita perlu hati-hati karena bisa jadi orang yang memberikan statement-statement pada kita itu
dia juga punya tendensi gitu ya, dia punya tujuan-tujuan tertentu pada kita. Taruhlah ada suatu studi yang eksperimen gitu ya, bahwa betapa kita tuh sangat mudah percaya terkait dengan deskripsi tentang diri kita, even meskipun deskripsi itu belum tentu nggak cuma punya kita tadi ya, bahwa bisa jadi orang lain juga memiliki. Jadi studi yang dilakukan itu adalah kalau nggak salah ya, si Pak Forer ini beliau memberikan kuesioner atau tes kepribadian, tes kepribadian pada mahasiswa, pada muridnya gitu ya. Ini silakan kamu isi gitu ya, deskripsi tentang dirimu nih gitu. Nah kemudian seminggu kemudian Pak Forer itu membagikan hasil itu gitu ya, membagikan hasil itu, dan para mahasiswa tuh merasa yakin bahwa ini bener gue nih gitu. Ih bagus ya, kayaknya cocok nih. Nah kita berusaha untuk mencari ini, menyesuaikan. Oh iya ya kan, aku memang seperti ini kan, mencoba mencari-cari gitu ya. Iya, aku pasti kayak gini nih. Oh iya ya, bener-bener nih gitu. Padahal ternyata Pak Forer itu memberikan deskripsi yang sama untuk semua gitu. Jadi kan ini menunjukkan bahwa kita masih rentan gitu lah untuk kemudian mempercayai sesuatu tanpa kemudian ada suatu bentuk validitas yang lain gitu. Yang kita lakukan hanya validitas yang sifatnya subjektif gitu ya. Kita percaya bahwa ini bener gue nih gitu, kasarnya gitu. Padahal itu juga perlu hati-hati. Bisa jadi ya itu tadi, mungkin para pembaca kartu tarot gitu ya, para pembuat horoskop, bisa jadi mereka memang itu tadi ada tendensi gitu ya, ada tujuan, oh orang kok baca ini tuh laku banget nih gitu kan. Makanya harus dia mencoba mengkaitkan teksnya dia biar itu menarik buat orang lain gitu. Padahal di sini sekali lagi bahwa bisa jadi itu tidak hanya untuk pribadi kita, tapi juga bisa untuk orang lain juga kan ya. Nah ini kan sifatnya itu kan general. Apakah Barnum Effect ini memiliki dampak yang negatif? Kalau misalnya memang banyak studi yang sudah dilakukan itu tentang Barnum Effect tuh, baik di konteks industri, forensik, pendidikan gitu ya. Kalau misalnya itu dilakukan kita meyakini mentah-mentah gitu, oh kalau gitu saya saya emang orangnya suka otokritis misalnya gitu ya. Kalau misalnya itu bisa menjadi sugesti yang positif, itu mungkin bagus gitu. Tetapi kalau itu kemudian kontradiktif gitu ya, kontraindikasinya artinya kok aku begini ya, aku nggak terima deh dengan diriku. Akhirnya dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Padahal itu belum tentu benar gitu kan. Iya benar. Nah ini dampak positifnya itu dari tadi yang kita mempercayai apa yang dikatakan dari zodiak itu maupun dari ramalan itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing kan, menanggapi sebuah statement horoskop maupun sebuah deskripsi tentang gambaran tentang diri kita. Bagaimana ya Bu ya caranya agar kita itu tidak terkena Barnum Effect? Oke. Jadi sekali lagi kalau Barnum Effect ini kan ketika kita meyakini bahwa itu sesuatu yang benar, dan itu sebenarnya ada relevansinya dengan korelasinya dengan kerja kognitif kita, kerja otak kita. Dan kita punya kecenderungan untuk menyukai, menerima statement-statement yang sifatnya positif gitu. Dan kita cenderung tidak suka dengan statement-statement yang sifatnya negatif. Nah, itu juga ada suatu fenomena bahwa kita cenderung untuk suka yang positif tadi. Nah, biar kita tidak terjebak, maka kita perlu untuk selalu tadi melakukan validasi, jangan hanya sekedar subjektif, tapi kita bertanya pada orang lain. Ada suatu kesadaran, awareness dan skepticism istilahnya. Jadi masa sih kayak gini, nggak mau percaya banget deh. Kalau nggak aku harus tanya nih, misalnya Anda taruhlah tanya pada teman-teman gitu ya, menurut horoskop nih aku hari ini tuh orangnya otokritis misalnya, aku hari ini misalnya gitu ya, harus potensi yang aku miliki masih belum tergali misalnya kayak gitu. Tanya pada orang-orang sekitar kita yang mungkin lebih tahu tentang kita. Jadi benar nggak aku seperti ini? Jadi itu yang harus kita lakukan ya, menimbulkan suatu membangunkan suatu kesadaran, dan kita harus bersikap selalu ragu-ragu terhadap hasil itu. Nah, gini Bu, kita mempercayai sebuah horoskop ataupun ramalan itu apakah bisa mengganggu psikologis kita? Ya, kalau misalnya sampai terlalu ini ya fanatik, jelas akan mengganggu ya, sampai kemudian akhirnya mengganggu pada fungsi-fungsi kita yang lain. Misalnya kata horoskop aku tuh bulan ini tuh sial gitu misalnya.
ya aku nggak akan kemana-mana gitu. Kalau misalnya ada apa-apa aku harus waspada, aku harus curiga. Nah akhirnya kan bisa mengarah pada hal-hal yang mungkin tidak realistis gitu ya gitu. Padahal mungkin bisa jadi kalau kita hidup itu tanpa ada informasi itu ya kita harus jalanin sesuai dengan apa yang menjadi tujuan gitu ya, tujuan kita hidup misalnya, terus kita punya planning ya sudah jalankan saja itu tanpa harus karena itu tadi juga tidak ilmiah ya, jadi itu yang harus kita ingat bahwa misalnya kayak horoskop, astrologi misalnya itu kan penilaian karakteristik kepribadian yang tidak ilmiah gitu. Nah gini Bu, jadi saya dulu tuh pernah membaca sebuah provok. Dulu waktu SMA kan sering ada provok-provok gitu kan. Nah, saya buka kan. Saya kan zodiaknya Taurus. Saya buka. Itu ada ramalan-ramalan tentang 1 bulan ke depan. Nah, itu saya baca, Bu. Di bulan ini saya begini. Dan itu terjadi. Kenapa? Ya, nah, kadang-kadang itu ada yang namanya sugesti ya. Kadang-kadang yang itu kita ada proses-proses yang akhirnya kalau dalam konteks psikologi sosial itu self fulfilling prophecy gitu. Jadi akhirnya ramalan itu terbukti gitu. Nah itu sebenarnya juga bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa aku adalah orang baik misalnya, maka itu yang akan terus saya tanamkan. Yang tadi ada sugesti gitu ya, bahwa aku orang baik, bahwa aku orang yang lucky misalnya, aku berprestasi, maka semua resourceful kita, semua energi kita, semua perilaku kita akan terpusat di situ. Maka akhirnya terjadi betul gitu ya, perilaku yang baik itu. Jadi kadang-kadang perlu hati-hati terkait dengan statement-statement yang positif gitu ya. Kalau positif mungkin bagus. Kalau negatif ini yang perlu hati-hati. Ada satu kisah yang menarik gitu ya. Ada suatu cerita di sekolah itu ada namanya Jim misalnya ya, Jim A dan Jim B misalnya gitu ya. Nah, Jim A itu anak yang rajin sekali, rajin, patuh, pinter gitu ya. Kemudian kalau Jim B itu anaknya nakal gitu, bodoh kasarnya gitu ya, mas pokoknya bandel lah gitu. Nah, suatu ketika ada orang tua datang ke sekolah gitu ya, mau menanyakan tentang Jim gitu ya, tentang si Jim ini. Nah, kebetulan guru tuh nggak nanya gitu, Jim itu yang mana yang ditanyakan gitu sama si orang tua. Terus guru tadi bercerita, oh Jim itu anak yang hebat bapak, dia rajin, dia pinter gitu ya, pokoknya anaknya sangat baik di sekolah gitu. Nah bapaknya kan bangga gitu ya, bahagia gitu ya dapat informasi itu. Kemudian bapaknya pulang gitu ya, dia bercerita pada anaknya, bapak tadi ke sekolah gitu, bapak tanya tentang kamu gitu. Nah kata gurumu, kamu tuh adalah anak yang hebat, kamu anak yang baik, kamu anak yang patuh gitu, pintar gitu ya. Si Jim ini ternyata si Jim B gitu. Jadi si Jim B ini artinya dia merasa bahwa waduh, guruku kok punya penilaian begitu ke aku ya gitu. Ternyata guru selama ini sangat menilai aku positif gitu. Akhirnya si Jim B merasa malu gitu ya, malu, dan dia berusaha untuk kemudian berubah dan menyesuaikan dirinya dengan statement-statement yang telah diberikan oleh si guru tadi. Padahal si guru tadi ya nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti bahwa yang diceritakan atau yang diminta informasi itu adalah Jim B gitu. Jadi ini yang mungkin artinya kalau sugesti sesuatu yang positif itu akan artinya bagus gitu ya, ada pengaruh yang positif buat kita. Tetapi kalau misalnya itu negatif, nah ini yang bahayanya gitu ya. Jadi misalnya aku tuh jelek, aku tuh nakal, aku tuh dianggap negatif misalnya, dan itu kalau kita afirmasikan terus dalam diri kita, maka yang keluar juga perilaku yang negatif seperti itu. Nah, kan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan sekarang antara laki-laki dan pria itu kan masih banyak wanita ya Bu. Nah, kadang-kadang itu wanita itu sering sekali membaca zodiak. Nah, kenapa kok bisa wanita-wanita itu sering sekali membaca zodiak Bu? Itu kenapa ya Bu ya? Sebenarnya banyak kajian-kajian sih yang sudah mencoba membandingkan ya, baik secara etnis gitu ya. Waktu itu sempat dibandingkan antara Western, orang-orang Barat dengan orang Cina. Karena kan di Cina tuh sangat astrologi ya, jadi ada yin dan yang gitu ya. Kemudian percayaan tentang horoskop. Nah, horoskop mereka juga mungkin berbeda dengan horoskop yang kita yakini itu, Gemini segala macam itu. Nah, mereka mencoba membandingkan itu, tapi ternyata ada beberapa yang nggak berbeda. Demikian juga dengan gender. Jadi ternyata tidak dipengaruhi oleh mungkin laki-laki dan perempuan, tidak dipengaruhi oleh usia. Jadi artinya ini bisa kena pada siapa saja kata efek Barnum ini gitu. Jadi bahwa ketika saya merasa bahwa itu benar buat saya kayak gitu. Nah, makanya mungkin yang penting adalah ketika kita ingin tahu tentang diri kita, carilah profesional yang ilmiah gitu ya. Artinya memang
tes itu dilakukan secara ilmiah gitu ya, melalui tes-tes kepribadian yang memang sudah diakui lah validitas dan reliabilitasnya, sehingga kita tidak lagi merasa kalau memang itu adalah deskripsi tentang saya dan itu adalah apa adanya saya, seperti itu. Gitu ya, Bu. Nah, untuk kedepannya nih, Bu, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman bagaimana caranya kita untuk menyikapi Barnum Effect ini atau efek Forer ini. Memang ada kemarin sempat saya baca juga ada beberapa karakteristik kepribadian yang sangat rentan terhadap Barnum Effect, misalnya pada mereka-mereka yang punya locus of control eksternalnya tinggi ya. Jadi orang-orang yang selalu merasa bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal gitu. Jadi itu biasanya mereka kena efek Barnum ini. Kemudian juga mereka yang memiliki self esteem yang rendah gitu, self esteem yang rendah. Sehingga di sini yang perlu kita garis bawahi agar kita tidak gampang ditipu gitu ya, tidak gampang misalnya dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin belum tentu kebenarannya, maka kita harus meningkatkan self esteem, self concept gitu ya. Artinya kita yakin bahwa kita punya kemampuan, kita punya resource yang misalnya kita bisa mengendalikan lingkungan seperti itu. Jadi selalu meningkatkan kewaspadaan gitu ya, kesadaran, dan misalnya jangan mudah percaya gitu, karena itu bisa jadi ada tendensi tertentu gitu kan, nanti sampai orang tertentu orang ini percaya banget nih kan, akhirnya hidup kita nanti dikendalikan oleh dia sama dia jadi nggak bisa makan, nggak bisa, kasarnya tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari karena hari ini ramalanku jelek nih gitu. Nah akhirnya kan misalnya takut, nah jadi itu kan bisa mengganggu ya gitu. Benar-benar. Nah, ya kalau misalnya kita tidak berurusan dengan hal-hal yang penting misalnya gitu ya, kalau misalnya waktunya ujian skripsi lalu Bu ini hari naas saya ini, saya nggak mungkin nanti nggak lulus loh, nggak mungkin juga gitu ya kita seperti itu. Jadi pengaruh luar itu mengganggu ya, Bu? Iya Dapat betul. mengganggu. Jadi tergantung kitanya menyikapinya seperti apa. Iya, harus waspada tadi. Benar-benar. Nah, ini Bu, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman dari Instagram kemarin. Kita barusan membuka question box. Nah, ini yang pertama dari @akbarputra_triutama. Oke. Nah, apakah mungkin Barnum Effect dapat mempengaruhi watak dan kepribadian seseorang? Sebenarnya kalau kita bicara soal kepribadian itu kan kita sudah terbentuk ya, kalau Anda sudah belajar kepribadian tuh 5 tahun pertama gitu ya, kalau lihatnya Freud gitu ya, yang sudah meng-create kita gitu kan, artinya itu sudah berkembang dalam diri kita. Jadi kalau misalnya itu apakah mempengaruhi, mungkin lebih pada berpengaruh pada cara berpikir kita cara berpikir kita, artinya aku nggak bisa nih melakukan sesuatu tanpa tahu ramalannya apa dulu gitu, kasarnya gitu. Tapi karakteristik tadi, misalnya kalau saya adalah orang yang self esteemnya rendah, misalnya dia self concept rendah, itu kan sudah saya miliki sebelumnya, betul, kepribadian yang sudah berkembang dalam diri saya seperti itu. Nah kemudian ketika saya merasa nggak mampu, ditambah lagi dengan kita percaya banget sama ramalan karena merasa bahwa ada ramalan itu yang kita merasa cocok gitu, dan kejadian misalnya ya akhirnya kita merasa itu tersugesti dengan hal seperti itu. Jadi bukan mempengaruhi kepribadian ya. Jadi itu kepribadian itu kan sudah terbentuk dari kita dari kecil. Jadi Barnum Effect ini hanya mempengaruhi pola pikir kita. Dan selanjutnya nih Bu, ada dari @sophie_papa. Kenapa itu selalu pas gitu ramalannya sama diri kita? Jadi kenapa kok ramalannya itu bisa pas? Karena kita coba ngepas-ngepasin gitu kan. Itu sugesti kita ya Bu ya. Ini bener loh, kita mencoba mencocokkan diri gitu ya dengan apa yang disampaikan tadi gitu. Jadi akhirnya ya kita merasa cocok aja gitu ya, pas aja. Nah, kadang-kadang mereka itu gini, menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat misalnya kadang-kadang gitu ya, sewaktu-waktu gitu ya, misalnya ada kalanya. Nah itu kan sesuatu yang sifatnya nggak setiap hari gitu, nggak selalu terjadi, tetapi akan terjadi pada kurun waktu tertentu, dan iya sih bener sih aku begini gitu. Jadi kita berusaha untuk mencocokkan diri gitu. Padahal kita nggak tahu bahwa yang dia buat bisa jadi itu
berlaku umum gitu kan, general tadi kata Mas Ali bahwa itu bisa buat semua orang gitu loh gitu kan. Iya benar. Ya itu jadi makanya kita perlu untuk melakukan validasi tadi, jangan yang sifatnya subjektif ya. Iya, kita oke, beneran nggak sih aku tuh seperti ini, itu sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian kita tentang diri kita itu nggak salah. Oh gitu. Nah ini selanjutnya ada lagi dari @del_ea. Nah kadang ramalan-ramalan itu akurat dengan apa yang sedang terjadi. Kok bisa? Terus pernah diposting di Instagram kalau ramalan itu sebenarnya berdasarkan sifat atau kepribadian, apa itu benar? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara soal sesuatu yang sifatnya ilmiah ya, teori kepribadian itu harusnya ada sejumlah orang gitu. Jadi kalau orangnya jumlahnya 1 miliar, harusnya ada teori kepribadian yang 1 miliar. Artinya bahwa kita itu harus tidak sama dengan orang lain, bahwa kita tidak sama dengan orang lain dan masing-masing kita punya teori tentang kepribadian diri kita sendiri gitu. Cuman kan nggak mungkin gitu ya, para teoretikus itu pun ketika mereka membuat suatu teori tentang kepribadian, mereka hanya mengambil di permukaan gitu, mereka hanya mengambil di permukaan atasnya. Tetapi misalnya kalau kita membedakan kepribadian itu ada extrovert, introvert gitu ya. Oke, saya extrovert, tetapi orang teman saya juga extrovert, tapi extrovertnya saya berbeda dengan extrovertnya teman saya. Nah itu yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail gitu ya oleh teori-teori, karena memang keterbatasan para teoretikus gitu. Jadi memang kita seolah-olah ya secara umum begitu terjadinya. Makanya tadi kita merasa bahwa ya kok cocok ya gitu. Tetapi kalau kita mau memeriksa lebih detail gitu ya, kita mau mencermati lebih detail apakah aku memang seperti itu, maka kan ketemu tuh bahwa aku berbeda, bahwa ramalan ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan karakteristikku misalnya kayak gitu. Makanya tadi harus kesadaran awareness-nya harus ditumbuhkan gitu ya. Jadi biar kita tidak mudah tertipu misalnya gitu. Yaitu misalnya itu juga terkait dengan kemampuan para evaluator ya dalam hal ini ya itu tadi peramal gitu ya. Ketika dia membuat kalimat, dia membuat suatu teks, dia mencoba untuk memang beliau pinter gitu. Mereka ini pinter untuk kemudian buat kita tertarik dan membuat kita merasa bahwa apa yang mereka tulis itu adalah benar. Gitu. Jadi nah ini juga misalnya juga bisa diaplikasikan misalnya di dunia industri, misalnya di Spotify misalnya ya, terus Facebook misalnya atau Netflix misalnya gitu ya, misalnya list yang sesuai dengan karakteristikmu misalnya kayak gitu. Terus ini adalah film yang cocok denganmu gitu, seolah-olah mereka tuh tahu banget tentang kita gitu. Dan itu kalau kita udah wah hebat ya, mereka tahu tuh tentang aku, berarti kita sudah kena Barnum effect. Ini Bu, saya pernah dulu itu tetangga saya itu kan dia mau menikah, tetapi katanya itu wetonnya itu tidak pas gitu loh. Baik. Nah itu menurut orang Jawa itu kan kalau mau menikah itu kan harus berdasarkan wetonnya dulu, wetonnya dihitung dulu, itu pas apa enggak gitu. Terus kedepannya itu baik apa enggak, itu bagaimana ya Bu ya? Nah kalau itu kan keyakinan ya, suatu belief ya, keyakinan yang kadang-kadang memang tidak semua hal itu bisa kita jelaskan secara ilmiah gitu ya. Ketika seseorang, karena kita bisa melihat terbukti gitu loh. Jadi misalnya kalau wetonnya itu ketemunya nggak pas, tapi kita maksakan gitu ya untuk menikah, pasti ada aja misalnya problemnya gitu ya, entah hujan, dan itu memang saya alami di saudara saya gitu ya. Cuman ya itu tadi, kita seolah merasa ilmu gatuk ya gitu, dikait-kaitkan kasarnya gitu. Oh iya ya, ini pasti karena kita nggak percaya dengan ramalan itu misalnya. Bisa jadi kan karena ya memang kebetulan gitu ya, kalau kita melihat merasa bahwa oke, semua itu sudah diatur gitu oleh Tuhan gitu ya. Itu saja misalnya kalau kita yakin itu, maka kita tidak akan memiliki keyakinan. Cuman masalahnya kan kalau itu suatu keyakinan, belief yang itu menjadi suatu budaya, mau nggak mau ya kita ikuti ya, jadi harus kita ikuti. Nah kayak gitu, asal kemudian tidak menjadi satu-satunya keyakinan yang kita yakini lah. Sama seperti hari baik misalnya. Jadi kalau Anda tahu, kalau pasaran Jawa itu ya, hari itu Selasa itu dianggap tidak baik. Mohon maaf misalnya, tapi soalnya kan mana ada pasar Selasa? Nggak ada pasar Senin gitu ya, pasar Minggu, pasar Rabu itu. Jadi karena yang biasanya Selasa itu, dan ini juga diyakini oleh saudara saya dan merasa kalau
kita belanja di hari Selasa itu biasanya kita bakal boros gitu ya, kita bakal mengalami suatu mohon maaf misalnya kesialan, misalnya kita kecopet misal apa gitu. Makanya kalau bisa jangan belanjanya di hari Selasa gitu. Jadi karena memang dari keyakinan nenek moyang tuh hari Selasa bukan hari yang bagus kasarnya. Padahal kalau kita tarik pada agama nggak ada hari yang nggak bagus gitu kan, semua hari bagus gitu ya. Yang penting ya tadi bekal iman kita dipertebal bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur seperti itu. Nah, mungkin dari tim ada yang ingin bertanya? Oh ya, saya Mas mau tanya Mas. Ya. Oke, silakan. Mau tanya ke Ibu Dian. Kebetulan kan zodiak saya kan Leo. Leo itu kalau di gambarannya dari beberapa deskripsi itu mempunyai jodoh yang baik, egois, terus keras kepala. Nah, dan ada juga itu di Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain itu ada yang mencocokkan kalau Leo ini cocok dengan zodiak apa dan tidak cocok dengan zodiak apa. Nah, solusinya bagaimana sih Bu agar kita tidak begitu percaya gitu kan? Setiap dari zodiak sendiri pun kan karakternya kan deskripsinya kan banyak kan, kan nggak melulu secara umum seperti yang tadi Ibu jelaskan. Bagaimana untuk mengatasi? Ya. Zodiak itu mungkin ya kalau misalnya untuk fun ya, misalnya aku kan orang Leo nih misalnya, orang Leo itu biasanya keras gitu ya, masa orang Leo lembek misalnya, jadi misalnya itu untuk sugesti gitu ya, mungkin it's okay. Tapi kalau kemudian itu mempengaruhi pada pola perilaku kita yang sifatnya negatif, lu kan aku Leo, aku tuh orangnya pasti mendominasi gitu, nanti ya mungkin perlu hati-hati gitu, karena sekali lagi bahwa itu bisa jadi dibuat oleh mereka gitu ya, memang membuat kita jadi seneng bacanya gitu kan. Banyak kan sekarang zodiak yang misalnya tukang selingkuh misalnya gitu, zodiak yang biasanya sangat manis misalnya kayak gitu ya, cintanya setia gitu. Jadi kan emang harus yang lain yang enggak gitu kan kayak gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kita hati-hati untuk memaknai. Nah, yang penting tadi bahwa tingkatkan awareness kita dan skeptisism kita. Jadi kesadaran kita, dan itu tadi selalu untuk bersikap ragu-ragu kasarnya itu ya. Selalu bersikap ragu-ragu. Maksudnya gini, wah masa iya sih gitu ya, mempertanyakan kembali statement itu. Jadi dikaji lagi. Jadi jangan langsung percaya gitu ya, perlu ada validasi yang lain, jangan validitas yang sifatnya subjektif gitu. Jadi kita perlu misalnya bertanya pada orang lain, mungkin aku tadi Leo tuh orangnya biasa kok ngene rek, aku orangnya begini juga nggak ya gitu. Kepemimpinan kok gak iso ngono kasarnya gitu ya misalnya. Ya udah, berarti ada sesuatu yang perlu untuk aku perbaiki biar kadang-kadang aku pas dengan karakter yang digambarkan tadi misalnya kayak gitu. Kalau untuk tujuan positif ya gitu. Karena kan memang kalau kita itu merupakan upaya non ilmiah sebelum ada tes kepribadian memang ya. Kalau zaman dulu tuh pakai rasi bintang, katanya memang ketika kita lahir gitu ya, tempat, waktu gitu kan, terus kemudian istilahnya ya di mana tanggal gitu ya, itu kita dinaungi oleh rasi bintang. Makanya kan ada rasi Sagittarius gitu kan, rasi bintang Kalajengking itu misalnya, karena memang kita sangat dipengaruhi oleh itu kosmos gitu ya, oleh dunia angkasa, astrologi tadi gitu ya. Nah, kemudian makin kesini ternyata banyak yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah misalnya gitu ya, sampai akhirnya kemudian ada grafologi lah misalnya gitu ya, terus pakai pendulum gitu ya, katanya jari kita itu merupakan ada pengaruhnya dengan pusat pikiran kita gitu, sehingga ketika kita menulis itu ada pengaruhnya dengan karakteristik kita seperti itu. Sampai kemudian akhirnya muncullah misalnya kajian-kajian tentang tes kepribadian yang lebih ilmiah gitu ya. Ada tes kepribadian misalnya mungkin EPPS, MMPI misalnya gitu ya, yang memang mencoba untuk melihat karakteristik kita dari konteks yang lebih ilmiah gitu. Jadi solusinya jangan mudah percaya, misalnya tadi selalu tingkatkan kewaspadaan gitu ya, tingkatkan kesadaran diri bahwa ini bisa jadi nggak benar gitu. Jadi jangan mudah tertipu. Nah, berarti lebih baik itu ya konsultasi dengan profesional untuk melakukan tes psikologi. Betul, ya. Jadi profesional itu akan lebih baik gitu, ketika kita bertanya pada mereka yang lebih tahu tentang saya itu seperti apa sih gitu. Beliau akan lebih bertanggung jawab pada kita ya kalau misalnya secara personal gitu. Oke, selesai sudah podcast kali ini. Tadi kita sudah mengulas habis tentang apa sih Barnum Effect itu, terus dampak positifnya dan juga dampak negatifnya kayak gimana, terus caranya kita
menanggapi sebuah deskripsi ataupun zodiak, horoskop dan lain sebagainya itu harus kita cerna lagi, harus kita pahami lagi. Jangan pernah percaya. Kita percaya juga nggak masalah, tetapi kita kan juga harus mengkaji lagi. Nah, pastikan kalian nggak asing nih sama kaos yang saya pakai. Mungkin ibu nanti juga bakalan kami beri kaos ini juga. Nah, ini kaos dari buatan KWU, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Dan ini toko-toko psikologi ya. adalah branding, iya. Ini adalah toko-toko psikologi. Dan ini adalah kaos kedua dari Departemen KWU. Dan kalian bisa DM di Instagramnya BEM Fakultas Psikologi Untak Surabaya. IG-nya itu BEMSI Untakku. Nah, nanti bisa kalian cari di Instagram dan jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ini di channel BEM Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Saya Alif Muhammad Isnain dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Untak Surabaya pamit undur diri dan see you the next episode. Bye bye, semoga bermanfaat.